wounds of Christ atau 7 bilur-bilur Kristus. Now, sebenarnya ada 7 luka atau bilur yang kita mungkin pikir, bukan tangan saja kah? Kapaku saja. No. Bukan sini saja, kepala saja kah? But there are 7. Dan setiap bilur-bilur itu adanya tujuan tertentu untuk kesembuhan kita, bukan saja dari segi fisikal dan yang perkara secara khusus yang kita akan lihat dalam beberapa minggu yang akan datang. And what are the 7 wounds? 7 bilur-bilur Yesus, yaitu peluh darah. Sebenarnya adalah bilur pertama dia. Belakang tubuh dia, muka dan kepala dan tangan dia, kaki dan juga rusuk atau the side. Itu luka dia. Setiap luka ini sangat penting yang saya percaya semua kita akan diberkati waktu kita mengenal firman Tuhan ini. So, encourage you, don't miss. Jangan miss satu pun. Bagi kita rekan sebelah, jangan miss satu pun, jangan miss. Okay? Apakah dasarnya oleh bilur-bilur Yesus kita mendapat kesembuhan? Apakah dasar firman Tuhannya? Di sini, ini ya saya 53 ayat 4 hingga 6. Sungguh-sungguh? Tindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, fokusnya adalah ayat kelima ini, di mana dibilang tetapi dia tertikam, itu Yesus tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Now, saya tolong kita memahami dan mengaplikasikan janji firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. First part, oleh bilur-bilurnya, itu oleh bilur-bilur Yesus. Waktu kita membaca ayat atau perkataan ini, oleh bilur-bilur Yesus, maksudnya kita secara pribadi mengenal, we know, we recognize bilur-bilur Yesus. Kita memahaminya, kita menerima bilur-bilur Yesus ke atas kehidupan kita. The second part, kita menjadi sembuh. Ini satu proklamasi yang sangat penting. Kalau kita mau menjadi sembuh, maksudnya kita juga mengaku bahwa kita ada kesakitan. Adanya masalah mungkin bukan saja kesakitan dari segi fisikal, tapi kesakitan dari jiwa kita, mental kita. So you acknowledge you need help. So oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Maksudnya kita terlebih dahulu, kita memahami dan menerima apa yang telah terjadi kepada Yesus. Yang kedua, kita acknowledge, mengaku bahwa saya adanya kelukaan dalam kehidupan saya yang perlu disembuhkan dan dipulihkan. And this is important. Kenapa ini penting, saudaraku? Nah, setiap bilur yang dalam 7 bilur-bilur itu adalah untuk membawa kesembuhan dan pemulihan untuk setiap kita secara khusus. Everyone is important. It will change your life. Trust me on that, alright? Now, kenapa ini penting untuk kita memahami ayat ini? Kita memahami, kita menerima, pada masa yang sama, kita mengaku kita perlu disembuhkan, dipulihkan. Why? Because ramai orang sebenarnya, mereka hidup dalam penafian, denial. Sebab mereka pikir, asalkan kalau saya tidak cakap tentang kelukaan saya, tidak mau sebut bagi tahu orang tentang kesakitan emosi saya, tidak mau bagi tahu orang pengalaman yang pahit saya, tidak mau bagi tahu orang yang kehancuran yang saya pernah alami, pernah saya dikhianati, pernah saya ditolak, pernah saya dicabuli atau apa saja. Asalkan saya tak sebut, baik-baik saja bah. It's like saya kasih tanam beri dia, sapu bawa kapet itu. Itu adalah penipuan dari iblis. It's wrong. Sebab, masih ingat itu khotbah yang saya share kain kafan?
Lazarus, kain kafan. Iblis mau kamu tetap lagi diikat oleh kain kafan. Tapi Tuhan Yesus mau kita tanggalkan, mau kita lucutkan itu kain kafan. Mungkin kau rasa ada perasaan malu bah saya pastor. No, I want to tell something. Jesus, waktu dia salibkan di atas kayu salib, dia mengalami kesengsaraan. Tidaknya dia mengalami kesengsaraan secara sembunyi-sembunyi. Dia mengalami kesengsaraan secara umum. Nah, saya tunjuk kamu ini ayat yang sangat penting ya. Di Kolose pasal 2 ayat 13 hingga 14 berkata begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh kerana tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia itu Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Itu karena dosa kita hutang, kita harus bayar dosa kita itu, tapi Tuhan Yesus hapuskannya, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya, maksudnya dilucutkan, dipadamkan. Macam mana? Dengan memakukan segala pelanggaran itu pada kayu salib. Jangan berhenti di situ. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, maksudnya segala kuasa jahat, dan menjadikan mereka, yaitu semua kuasa jahat dan kuasa dosa, tontonan umum. Wow! Secara publik. Dalam kemenangannya atas mereka. Maksudnya bagaimana Yesus mengalahkan kuasa dosa, kuasa segala kutukan dengan bawanya secara publik. Tidak sembunyi-sembunyi. Jadi Yesus lakukan secara terbuka untuk kita supaya kita benar-benar dapat hidup dengan penuh kemenangan secara terbuka tanpa rasa malu. Jesus did it for all of us. Tidak perlu kita sembunyikan luka kita. Tidak perlu kita sembunyikan kelemahan kita. Itu angkara iblis mau kau buat begitu. Just come to Jesus as you are. Yesus ditelanjang nih demi kita. Mengapa kita tidak boleh izinkan Dia menelanjangi kita dari kepura-puraan kehidupan kita? Your pretense, mask, topping yang kita pakai dari kehidupan lama kita. Yesus mau lepaskan kita dari kain kafan kita. You know, sejak Taman Eden, iblis mau kita hidup sembunyi. Masih ingat Adam Hawa? Tuhan datang cari mereka di Taman Eden, mereka sembunyi bah. Betul? Apa diberikan alasan? Alasan dia bilang, Tuhan kami sembunyi sebab kami telanjang bah. Mana ada telanjang? Sudah mereka jahit itu fashion pertama dengan daun bah kan? So memang fashion pertama sudah ada di situ. Mana mereka telanjang? Bukannya mereka telanjang dari segi fisikal, tapi karena dosa mereka mau sembunyi-sembunyi dari Tuhan. Tuhan yang selama ini mereka kenal, yang mengasihi mereka mau berlari sembunyi daripada Tuhan, tapi Tuhan mau mereka keluar dari sembunyi mereka, baru Tuhan boleh mengampuni, sembuhkan mereka. Tuhan bong mereka itu daun punya pakaian, dan bagi mereka itu pakaian kulit, yaitu sacrifice, pengorbanan binatang yang pertama di Alkitab. Siapa yang kasih sacrifice itu? Bukan manusia, Tuhan sendiri. Tuhan yang sembelih itu binatang supaya ambil itu kulit, menutupi segala dosa manusia. Itu adalah suatu gambaran apa yang anak domba Allah akan lakukan kemudian di kayu salib. Jangan sembunyi. Bagi tahu rakan semua, jangan kau sembunyi. Itu iblis punya tipu muslihat tu. Paku yang telah menembusi tangan Yesus, dia menembusi dalam, masuk ke dalam. Bukan hanya kulit saja, masuk menembusi dalam. Paku yang menembusi kaki Yesus, bukannya kulit saja, tembus dalam masuk. Mahkota duri yang dipakai oleh Yesus bukannya sentuh saja itu kulit,
tapi tembus masuk ke dalam tengkorak dia itu. Itu lembing yang menembusi rusuk Yesus di sebelah dia itu. Bukannya kulit saja, tapi dia tembus masuk ke dalam itu. You will study that dalam minggu-minggu yang akan datang. But what my point is this. Kenapa? Segala sesuatu yang Tuhan Yesus alami dari segi semua bilur-bilur itu. Bukannya permukaan, tapi dalam. Tembus dalam. Why? Karena Tuhan ingin menembusi jauh ke dalam jiwa kita, inti jiwa kita, supaya dia dapat memberi kita penyembuhan jiwa batin yang dalam kita, bukannya hanya surface saja. God wants to heal you soul deep, S-O-U-L, soul, jiwa deep, bukannya surface. Kenapa ramai orang tidak dapat mengalami penerubusan yang sepenuhnya? Sebab mereka setiap kali datang, bertobat, kikir, bertobat, semuanya sentuh sikit-sikit saja, tak dalam langsung. Dan bilur yang pertama, Yesus, bukannya fisikal. Apakah bilur yang pertama itu? Apakah luka yang pertama? Apakah yang pertama itu wounds yang terjadi? Wounds dalam bahasa Inggris ya. Kita lihat Lukas 22. Ini teks kita hari ini. Ayat 39 hingga 44. Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi ke Bukit Zaitun. Cuma katakan Bukit Zaitun. Seperti kebiasaannya, maksudnya Yesus selalu pergi ke Bukit Zaitun itu sebab itu tempat healing dia, healing tempat di mana dia berdoa, dia resting dan sebagainya. Dia memang sangat suka tempat itu ya. So, lanjut. Murid-muridnya pergi bersama dia. Sesampainya ke tempat itu, dia berkata kepada mereka, itu 3 murid Petrus dan Yakobus, okay? Petrus, Yohanes, Yakobus. Alright, so berdoalah kamu supaya kamu tidak, yalah, secara ringkas Petrus lah, okay. Dia berkata kepada mereka, berdoalah kamu supaya kamu tidak tergoda. 41. Yesus pergi jauh sedikit daripada mereka, yaitu sepelempar batu jauhnya, lalu berlutut untuk berdoa. Ya Bapa, jika berkenan kepadamu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukannya kehendakku, melainkan kehendakmu yang dilaksanakan. 43. Malaikat dari surga datang dan menguatkannya. Dalam kesengsaraan dia berdoa, peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Yesus bangun daripada berdoa dan kembali kepada muridnya. Tetapi mereka tertidur kerana sangat sedih. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah berdoa untuk supaya kamu tidak tergoda. Now, amin. Yesus berdarah, Yesus berpeluh darah. Or we call it sweat blood. Sebenarnya itu adalah luka yang pertama. Ramai orang tidak melihat itu adalah luka yang pertama. But I want to tell you that is the first wound. Why? Listen, this is very powerful. You kata, bolehkah pastor kita berpeluh darah? Ataupun ini cerita dongeng? No, scientifically yes. Itu dipanggilnya hematidrosis. Nama saintifik. Hematidrosis adalah kondisi yang jarang berlaku, di mana manusia berpeluh darah yang mungkin berlaku apabila seseorang mengalami tahap tekanan dan keresahan yang ekstrim, or extreme anxiety. Alright? So misalnya apabila menghadapi kematian, wow, you really extreme anxiety, you can actually sweat blood. Leonardo da Vinci, kenal kan siapa tu? Pernah dia buat satu tulisan di mana dia mengisahkan seorang askar yang berpeluh darah sebelum pertempuran, sebelum pergi berperang, dia begitu takut sehingga dia berpeluh darah. Now, dari segi saintifik, bagaimana kita memahami apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuh kita apabila kalau kita mengalami hematidrosis? Kita lihat, baca apa yang ditulis oleh Dr. Frederick Zugerby. Hematidrosis adalah di mana di sekitar kelenjar peluh terdapat beberapa saluran darah dalam bentuk seperti jaring. Okay? Those of you like biology, you know what is that. Di bawah tekanan stres yang dahsyat, saluran itu menyempit. Kemudian apabila keresahan berlalu, atau your anxiety is over, saluran darah mengembang hingga pecah. Alright? Darah masuk ke dalam kelenjar peluh.
Oleh kerana kelenjar peluh mengeluarkan banyak peluh, ia menolak darah ke permukaan. Keluar sebagai titisan darah bercampur dengan peluh. So it does, and yes, it happens. Hematridosis. Lanjut dia bilang, keresahan mental yang teruk, or mental anxiety that is very serious dalam bahasa Inggeris. Alright, mengaktifkan sistem saraf simpatetik untuk menimbulkan reaksi melawan atau lari dari stres. You want to escape stress, right? Sehingga tahap yang menyebabkan pendarahan pada saluran yang membekalkan kelenjar peluh ke dalam saluran kelenjar peluh dan keluar ke kulit. So hematridosis can happen. Saya tidak mau tunjuk gambar di sini sebab saya tidak mau orang yang tak boleh tahan darah itu pengsan. Tak mau nanti doa untuk kamu ya. Some people cannot stand blood. You nak minat mau tengok itu gambar sendiri Google. Teknologi sekarang ada internet kan? Bukan sekarang. Pay attention firman Tuhan dulu. You Google, you terlepas firman Tuhan kan? Nah, para saintis perubatan telah mendokumenkan beberapa case hematridosis. Pada akhir abad ke-20, sekurang-kurangnya 67 case hematridosis telah direkodkan. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang mengalami hematridosis? Kulit dia menjadi sangat lembut, alright, dan juga rapuh, is that right? Rapuh, dan sensitif. Maksudnya, jika kamu hantam begitu saja, dia sangat sakit sebab sensitif sudah. Jadi sama kamu bayangkan waktu Yesus disebat. Itu sebat yang kita fikir satu sebat macam rotan. Bukan. Kamu akan belajar 2 minggu lagi. Sebat itu adalah sebat yang adanya hook. Cangkuk. Hook. Waktu dia disebat, you can imagine extreme pain. Excruciating dalam bahasa Inggris. Amat dahsyat. Sudah sensitif. Tapi waktu disebat, kesakitan itu jauh lebih daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kenapa Yesus mau mengalami? Dia yang pilih untuk mengalami semua itu. Why? Hari ini saya mau khotbahkan tajuk khotbah saya untuk, tadi saya introduce topik kita, 7 bilur-bilur Kristus. Tapi sekarang kita mau start yang pertama bilurnya tentang pendarahan, peluh yang berdarah itu. So tajuk ni adalah kuasa kehendak yang terserah, or the power of a surrendered will. Dalam bahasa Inggeris, kuasa kehendak yang terserah, the power of a surrendered will. Apa yang Yesus waktu dia berdoa, apa yang dia sebut kepada Bapa di surga, dia kata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Not my will, but your will be done. Itu yang didoakan oleh Yesus, itu yang disebut oleh Yesus. Alright? Not once, bukan saja sekali dia sebut. Akan saya tunjuk kamu nanti berapa kali dia sebut, kenapa dia sangat penting. So yang pertama, kuasa kehendak yang terserah. Kehendak yang terserah menghasilkan kehidupan. A surrendered will produces life. Tempat yang Yesus bergumul tentang sama ada kehendak dia atau kehendak Bapa yang terjadi, terlaksana. Tempat itu sangat penting. Di mana yang terjadi? Di Taman Getsemani. Di Matius 26, dia ditulis Getsemani. Tapi di Lukas tadi yang kita baca, dia sebut Bukit Zaitun. Itu tempat yang sama. Sebab Getsemani adalah kaki bukit untuk Bukit Zaitun. So, and sebenarnya Getsemani adalah kebun pokok zaitun. So, and sememangnya juga sebab perkataan Getsemani dalam bahasa asal, maksud perkataan dia adalah tempat pemeras minyak zaitun, buah zaitun. Alright? And maksudnya Getsemani adalah sebenarnya kilang minyak zaitun. Cuma dia bukan kilang dari segi kilang yang kita lihat sekarang, dia memang satu taman di situ, di mana petani membawa buah zaitun yang mereka telah tuai untuk diperas di Getsemani. Dan bagaimana itu buah zaitun diperas oleh mesin. Saya panggil dia mesin. Tak elektrik punya mesin, manual punya mesin.
Pemerasan zaitun berlaku di salah satu contoh gambar ini, di mana batu di bawah memang dia batu yang besar yang di mana buah zaitun diletak atas pemurkaan ini. Yang ini macam satu roda mereka tolak. Dia pusing. Yang batu di atas itu amat berat. Boleh sampai seberat ratusan kilogram. Terpulang kepada berapa besarnya pemeras itu. Ada yang kecil, ada yang besar. So, and apa tujuannya diperas itu? Untuk apabila buah zaitun dihancurkan atas batu pemerasan itu, dia akan menghasilkan minyak. Dan minyak itu digunakan misal minyak untuk pelita, untuk urapan. Nah, tapi dalam Alkitab, apa maksud minyak zaitun? Minyak zaitun seringkali dikaitkan adalah suatu gambaran tentang Roh Kudus, Holy Spirit. Sebab itu kita mengurapi dengan minyak. There is a Holy Spirit. Daud diurapi oleh minyak. Holy Spirit, Raja Daud. So, dan Roh Kudus, bukan Ron Kudus, Roh Kudus. Oh, ini Ron Kudus, ha? Okay. Ya, Roh Kudus dalam Alkitab also, firman Tuhan bercakap, rohlah yang memberi hidup. The Spirit gives lives. Bahkan bukan saja begitu, di Matius 25 kita baca tentang itu 10 perempuan yang 5 yang bijak. Tahu kan? 5 yang bodoh. Yang bodoh tak ada minyak untuk pelita. Tahu itu cerita? Selalu kita dengarkan. Bahkan ada lagu lagi kan, kalau tak silap saya. Apa maksud minyak dalam itu pelita? Itu juga maksudnya, sambil kita menunggu kedatangan kembali Yesus yang kedua, pastikan hidup kita selalunya ada Roh Kudus, ada hidup di dalam kehidupan harian kita. You must have life. So that's why if you don't have the oil, tak ada itu minyak dalam kita punya pelita, kita akan hidup dalam kegelapan. So that is so beautiful, so powerful understanding. Tapi apa yang terjadi pada malam itu di Taman Getsemani, bukan buah zaitun yang dihancurkan, tetapi kehendak Yesuslah yang dihancurkan. Yesus menyerahkan kehendaknya untuk dihancurkan seperti buah zaitun. Dan bukan minyaknya yang dihasilkan, tetapi darahnya yang dicurahkan. Waktu dia mengalami itu hematidrosis itu. Dan darah Yesus seperti yang kita tahu, memberi kita kehidupan. Amin. Kehendak Yesus dihancurkan yang menghasilkan kehidupan. The will of Jesus has been crushed so that he can bring life to you and to me. Bilur-bilur yang pertama Yesus alami adalah kehendaknya. One more thing. Watch this. Listen. Itu bilurnya yang pertama. Bukannya atas tubuh, tapi atas jiwa dia. Jauh menusuk dalam jiwa dia. Bukan bilur fisikal. Peluhan darah itu, hematidrosis itu, the sweat blood, adalah bukti fisikal penderitaan jiwa dia yang amat dahsyat itu. Penderitaan karena dia menyerahkan kehendaknya supaya kehendak Bapaknya yang terjadi. Penderitaan yang dia alami, you gotta understand what is so painful dalam jiwa dia itu. Kerana berat batu, bukan batu yang kita lihat itu berat batu itu, tapi berat batu yang hancurkan dia itu melampaui apa yang kita dapat pahami. Sebab itu batu bukan batu yang kita lihat dari gambar itu, tapi adalah batu kemurkaan Allah. Yang sepatutnya kita yang harus dihancurkan oleh batu itu, tapi Yesus telah mengambil tempat kita. Itu mesti amin lah. Amin. Penghancuran Yesus berlaku. Macam mana berlaku? Dalam postur doa. Penghancuran kehendak dia berlaku dalam postur berdoa. Kita baca tadi, dia berdoa. Nah, kita lihat Matius 10:6. Sama kita lihat apakah pergumulan Yesus yang dialami di situ ya. Yesus dia sujud berdoa. Kemudian dia bilang, Bapak, jikalau ya, mungkin biarlah cawan ini
Lalu daripada aku, cawan apa? Cawan kemurkaan Allah yang kita harus minum. Tapi sekarang Yesus yang minum cawan kemurkaan Allah. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apakah berapa kali hendak. Kali kedua dia doa lagi. Bukan sekali dia, kedua kali dia doa yang sama. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, biarlah aku yang minum cawan kemukaan ini. 43, dia balik kembali, mereka masih tidur. 44, lihat sekali lagi. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan sekali lagi berdoa untuk kali ketiga. Dan mengucapkan doa yang itu juga, sama. Maksudnya, Yesus 3 kali dia doa yang sama, bukan kehendakku, kehendakmu Bapa surgawi. Now, I want you to listen carefully. Sekali Yesus sebut sesuatu, penting Tuhan tahu. 2 kali Yesus sebut sesuatu, itu amat penting Kalau 3 kali Yesus sebut sesuatu, dia amat dahsyat penting, right? Now, ini bukan tentang Yesus perintahkan kita untuk melakukan sesuatu 3 kali. No, ini bukannya Yesus cakap dengan Petrus, adakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dia tanya Petrus begitu kan. No. This one is 3 kali dia bergumul, kehendak aku, kehendak Bapa. 3 kali dia harus buat keputusan untuk surrender kehendak dia. Now you understand how serious is that? How serious is that? Yang dia serahkan kehendak dia. Sehingga apa yang dia alami, kita lihat. Dalam kesusahan dia berdoa, peluhnya darah. Jiwaku sungguh berduka cita, bagaikan mati. Sebab kenapa? Itu berat batu dosa seluruh dunia. Penyakit, keresahan, ketagihan, kesombongan, ketidakadilan, kehancuran, kemarahan, kebencian. Setiap dosa yang tak terpikirkan menusuk dalam tubuh Yesus, masuk ke dalam jiwa dia seperti domba yang telah disembelih. That's what Jesus experienced. Yang paling menyakitkan Yesus daripada semua ini adalah waktu dia di atas kayu salib, dia juga harus menyerahkan keintimannya dengan Bapa di surga. Masih ingat saya khotbah? Itu khotbah yang saya sampaikan. I want to share it to you so that you can take it down. Kerugian Allah untuk keuntungan kita. You remember this? God slots for our gains. Yang baru-baru saja ikut, you don't know this. Tonton di YouTube channel kita. Kamu akan memahami apa maksudnya waktu Yesus atas kayu salib dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? A lot of people don't understand. Apa maksudnya sebenarnya? Ini jawabannya. Apa yang dia alami di atas kayu salib. Jadi persoalannya, kenapa Yesus harus mengalami itu proses menyerahkan kehendaknya, seperti mana yang kita baca ini. Penderitaan menyerahkan kehendaknya. You know what's the problem? Masalahnya, it's all because of manusia. Sebab di Taman Eden, kehendak manusia telah terluka. Di Taman Eden, manusia memilih kehendak diri dia. Memberontak terhadap Tuhan. Kehendak manusia telah menjadi korupsi di Taman Eden. Apa itu dosa? Orang bilang dosa maksudnya buat salah. No, dosa maksudnya adalah pemberontakan yang disengajakan atau willful disobedience. Kamu memang tahu itu tidak harus dilakukan, kamu masih lakukannya, itu maksudnya dosa. It's not do wrong things, it's you do something you know you're not supposed to do, you do it. Tak boleh makan buah, makan lagi. Apa yang itu si ular bilang kepada manusia itu? Oh, sebenarnya boleh makan. Sebab Tuhan tahu kamu makan, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Betul? Betul. Apa maksudnya menjadi seperti Tuhan? So, manusia itu makan, dia mau menjadi seperti Tuhan. Maksudnya, kehendakkulah yang harus terjadi. My will be done. Sejak Taman Eden sampai hari ini, manusia masih lagi hidup seperti ini. Kehendakkulah yang harus terjadi. Setuju? Yes?
Jadi kenapa Yesus mati? Di mana kesengsaraan atau bilur yang pertama yang Yesus terjadi kepada Yesus harus terjadi di Taman Getsemani, sebab manusia jatuh di satu taman. Yesus terbalikkan itu kutuk di taman juga. Terbalikkan itu kutuk. Manusia di Taman Eden memberontak terhadap Tuhan, Bapa Surgawi. Yesus di Taman Getsemani, dia taat kepada Bapa Surgawi. Dia terbalikkan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Manusia diusir keluar dari hadirat Tuhan karena mereka memberontak terhadap Tuhan di Taman Eden. Tapi apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani, dia membawa kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Di Taman Eden, ular itu menang. Di Taman Getsemani, Yesus telah menang. Itu amin mesti ada. Okay. Sungguh-sungguh lah kalau amin. Come on. Amin. Sebab itu di Kejadian 3, selepas Tuhan sembelih itu binatang, kasih tutup Adam Hawa dengan itu kulit binatang. Maksudnya dia tutupi dosa mereka itu, ada satu pengorbanan yang berlaku. The next thing God say is very powerful. Di mana keturunan Hawa akan meremukkan kepala si iblis ular itu. Ini adalah satu nubuatan tentang Yesus. Di apa yang dia lakukan. Amen. So the point is this. Kematian adalah akibat dari seorang manusia yang menginginkan kehendaknya sendiri terjadi. Tapi kehidupan adalah hasil dari anak yang berserah kepada kehendak bapaknya yang harus terjadi. Death comes because a man wants his will be done. But life comes because the Son of God wants Father's will be done. You want life in your life? You mau kehidupan? You really want life? Belajar untuk berserah kepada Tuhan, kehendak kita. Amen? Second thing. Kehendak yang terserah, a surrendered will, menyambut kerajaan Allah dalam kehidupan kita. No, this is powerful. Let me help you to understand this. So powerful. Waktu kita berserah kehendak kita kepada Tuhan, kita sebenarnya menyambut kerajaan Allah. What does it mean? Apa yang Yesus bilang? Dia kata, Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Now listen to me carefully. Waktu kita membaca ayat ini, tidak boleh kita terpikir yang we must remember what Jesus said kepada murid-murid dia di Matius 6. Inilah caranya harus kamu berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tolong baca yang kuning. Datang. Jadilah. That means your will be done. Maksudnya kerajaan Allah dan kehendak Allah tidak boleh dipisahkan. Waktu kehendak Allah dilaksanakan, garanti kerajaan Allah akan datang. Kenapa kita perlukan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, saudaraku? Sebab apabila kerajaan datang, maksudnya raja kerajaan itu yang akan hadir. Now, saya kasih contoh. Kalaulah yang di Pertuan Agung sekarang dia masuk. Do you understand what I mean? Misalnya, alright? Say example lah. Okay. Sebab pernah itu Sultan Pahang, yang waktu baginda itu yang di Pertuan Agung, dia berhenti di tengah jalan untuk tolong orang yang ada masalah, yang aksiden yang sebagainya. Tahu itu cerita? You don't know that? You pernah baca surat khabar kan? You baca apa? TikTok. TikTok pun ada bah. Sultan Pahang yang waktu itu pernah terjadi beberapa case. Di tengah jalan dia berhenti, dia tolong orang yang ada aksiden dan sebagainya. Alright, so what I'm saying is, ini bukan sembarang orang. Yang di Pertuan Agung. Kalaulah kamu yang mengalami aksiden itu, apa perasaan kamu? Wah, yang di Pertuan Agung berhenti datang untuk tolong kamu. You feel wow. Listen, ini bukan yang di Pertuan Agung. Ini Raja Syurgawi. Come to your life. Wow. Wow. Mau? Tempat kerja kamu. Oh, masalah pastor. Saya ada banyak cabaran. Mau gak kerajaan? Raja Syurgawi masuk dalam tempat office kamu. Dalam family kamu.
Mungkin ada masalahnya, we don't know what happened, you know. Kalau Raja Surga datang masuk, wow, apa masalah adanya? Tak ada masalah. Mungkin ada pasal saya keuangan ada masalah. Ini bukan bank punya bos datang. Raja Surga datang masuk dalam kehidupan keuangan kamu itu. What problem you talking about here? Oh, banyak lagi. You want the King of Heaven come into your life? You must learn terlebih dahulu, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Sebab kerajaan Allah dan kehendak Allah tidak boleh dipisahkan. When God's will be done, His kingdom will surely come. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak boleh digoncangkan. Masih lagi ingat saya punya khotbah itu? So how? You want God's kingdom in your life? Tepuk dada tanya selera. Adakah kehidupan kamu itu hidup untuk kehendak Allah atau kehendak diri kita? Come on, angkat tangan kanan semua. Tepuk dada tanya kawan sebelah. Siapa kehendak siapa? One more, sebelum saya bagi poin terakhir. Listen to this. Waktu Tuhan tunjuk kepada saya ayat ini, I just understand it. I want you to catch me, alright? Ini di Wahyu pasal 12 ayat 10-11. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia bilang seperti ini. Kemudian aku mendengar suara lantang berkata di syurga. Ini syurga dan misalnya Tuhan yang cakap ini. Sekarang penyelamatan, salvation, kekuatan, power in the Bible say power, kerajaan Allah kita dan kuasa Kristus telah tiba, telah datang. Kerajaan Allah datang. Salvation, penyelamatan telah datang. Power, kuasa telah datang. Kristus telah datang. Kuasa Kristus datang, telah tiba dalam kehidupan kamu. Kenapa? Macam mana Rasul Yohanes tahu? Sebab kerana penuduh saudara kita, siapa penuduh? Iblis tu. Accuser. Telah menuduh mereka siang dan malam. You know what it means, right? It means like that. Siapa sini saudara percaya Yesus lambaikan tangan? Saudara percaya Yesus? Okay, very good, lambaikan tangan. No. So which means right, you saudara percaya Yesus bah, right? Tapi itu iblis, dia bukannya duduk-duduk minum kopi goyang kaki. Tiap-tiap hari siang malam dia pergi ketuk pintu. Tuhan, Yesus, ini si Ryan tengok ni, apa hidup dia tengok. Dulu tengok dia. Hidup jahat, minum-minum. Mana boleh kau? Maafkan dia, kasih dia masuk neraka lah. You understand? Tiap-tiap hari dia ketuk pintu. Yesus, lihat hidup Alex ni. Dulu dia hidup jahat. Tidak sepatutnya masuk surga. Dia selalu siang malam dia kutuk kau. Macam ini. Dia pergi siang malam. Tuduh. You understand me or not? Kalau iblis selalu tuduh kau macam itu, gimana hidup boleh tenteram? Betul. Itu suara macam tuduh. Macam saya tak ada harapan. No, sudah menang. Why? You see, look at this. Sekarang, boleh baca lagi yang kuning. 1, 2, 3. Telah tiba. How do we know? Kerana penuduh saudara kita yang telah menuduh siang dan malam di hadapan Allah, baca. Kita telah haleluya. Ya, 2 orang saja mau. Haleluya. Sudah disingkirkan. Now, wait. Bagaimana itu si penuduh disingkirkan? Terus kita baca yang kuning. 1, 2, 3. Dan mereka tidak menyayangi nyawa sehingga maut. Now, listen. Mereka telah menumpaskan si penuduh. Mereka maksudnya kita, orang percaya, telah menumpaskan si penuduh. Dengan apa? Darah anak domba Allah. Maksudnya Yesus yang telah mati atas kayu salib. Power number 1. Power number 2. Dan. Bukan atau. Dengan kata-kata kesaksian mereka, kesaksian kita. Nah, soalannya, bagaimana kita boleh ada kesaksian
jika kita tidak menghidupi kehidupan yang kehendak Allah yang terjadi. Semua orang mau testimoni. Tiada orang mau itu test. Setuju? Tapi kalau Tuhan mau kamu masuk, test. Sebab Tuhan mau kamu mempraktikkan apa yang Tuhan Yesus telah mengajar kita. Biar kehendak Allah yang terjadi. Meskipun saya mengalami itu test. Biar kehendak Allah yang terjadi. Testimoni yang akan datang. Hey, si iblis kalah. Oh. Haleluya. Amin. Yang terakhir, kehendak yang terserah mengundang malaikat untuk menguatkan kita. Oh, this is powerful. Listen, alright. Sebelum saya share satu kesaksian, I want you to understand this. Kehendak yang terserah mengundang malaikat untuk menguatkan kita. A surrendered will invites, welcomes the angels to strengthen us. Saya tunjuk kita. Tadi kita baca tadi. Setelah Yesus kata dia berserahkan di mana kehendak dia kepada kehendak Bapa di ayat 42. Bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang dilaksanakan. Sejurus itu ayat 43. Malaikat dari surga datang untuk menguatkan Yesus. Kemudian 44, dalam kesengsaraan dia berdoa pelungnya seperti darah menitik ke tanah. Now, I want you to listen to me carefully. Di dalam situasi ini, Yesus sebenarnya adalah berada dalam keadaan yang paling lemah, titik yang paling lemah dalam kehidupan dia di atas bumi. Tapi tidak berarti dia bukan Tuhan. Orang bilang, Tuhan mana boleh lemah? Tuhan itu kuasa, tak boleh lemah. But they don't understand. Yesus mengalami kelemahan itu bukan untuk diri dia. Dia mengalami kelemahan itu supaya kita menjadi kuat. Supaya kita boleh dikuatkan. So, orang tak mengerti. Boleh dia Tuhan ke, dia manusia ke? Saya sudah sampaikan satu khotbah. Masih ingat? Yesus orang gila kah Tuhan? You remember that? Ya, yang belum pernah dengar, masuk YouTube channel kita. Trust me, you want to listen to this. Di mana saya ajar kamu memahami apa maksudnya Yesus itu anak Allah dan anak manusia. Masa yang sama. What is that meaning? It will change your life. Trust me. Siapa pernah masih ingat khotbah ini? Masih ingat? Powerful, right? But I want you to notice this. Pay attention to this. Okay, this will change your life. Look at this. Lihat. Baca ayat ke-43. 1, 2, 3. Nah, listen . Malaikat datang menguatkannya. Kemudian 44 baru datang. Di mana dalam kesengsaraan. Dan dia berpeluh darah. Nah, ini yang pelik-peliknya. Bukankah kalau sudah dikuatkan, mana lagi sengsara? Kita pikir macam itu, Pak. Kita pikir kalau Tuhan saya bagi kuat sudah, mana boleh sengsara? Tuhan bagi kuat sudah, mana lagi boleh peluh darah? Mana boleh dia rasa kesakitan? Mana boleh? You think like that. God, give me strength, give me strength. Sudah, oh God, give me strength. Lepas tu kamu mengalami kesengsaraan. You say, tak ngamba. Wrong, you gotta understand. Jauh daripada melegakan kesengsaraan Tuhan, Yesus melegakan keperitan dia. Jauh daripada menyenangkan Yesus pada waktu itu. Kehadiran malaikat hanya menguatkan dia untuk menghadapi kesengsaraan yang lebih dahsyat lagi. Kalaulah Tuhan bagi kamu kekuatan, lepas tu tak perlu sudah ada kesengsaraan ataupun kesusahan, kesulitan hidup. Buat apa mau bagi itu kekuatan? Bazirba kekuatan yang Tuhan bagi itu. You faham kau? Faham tidak? You ask God, God give me strength. Tapi lepas you minta Tuhan bagi strength kan? Kenapa saya masalah semakin besar? Tuhan kau dengarkah saya doa itu? You doa strength mah, Tuhan bagi strength lah. Strength itu apa? Untuk menghadapi kesusahan itu. So, Tuhan saya perlu panjang sabar. Oh, you doa itu Lepas ibadah raya keluar, ujian sudah datang.
Hati-hati apa yang kamu berdoa tu, minta dari Tuhan. Tuhan, saya mau kawin. Tidak apa, mana-mana saja, boyfriend pun sapu saja saya. Berhati-hati ya berdoa tu. Doa khusus lah. Tuhan dengar tu doa khusus. Memang Alkitab ya, doa khusus. Tinggi kah? Pendek kah? Muka macam opa kah? Tak perlu, itu tak perlu. Muka opa semua plastik sejari punya. Ataupun Tuhan kasih saya isteri yang pandai memasak. Lepas kahwin 10 tahun, gemuk kau. Tuhan apa salah kami isteri? Salahkan isteri pula. You yang kata pandai masak. Pandai masak, makanlah. Betul. Strengthen you. God strengthen you supaya kamu dapat menghadapi, mengatasi apa saja kesulitan, meskipun lebih dahsyat lagi, itu kekuatan yang diberikan kepada kita untuk mengatasinya. Dan lewat daripada itu, adanya kesaksian yang dapat mengalahkan iblis. Dia tidak sebut nama malaikat kan? Nadai, Usita. Saya pikirkan, siapa sebenarnya nama malaikat itu? Ini Tuhan tunjuk kepada saya ini. Mungkin malaikat ini adalah Gabriel. Kenapa maksudnya bilang itu Gabriel? Sebab nama Gabriel maksud dia adalah Allah adalah kekuatanku. God is my strength. God is my strength. So sebenarnya ada, they call it archangel dalam Bible. Ada Michael, ada Gabriel, ada Raphael, satu lagi Ariel something, I forgot, alright? So hanya Gabriel nama dia saja. God is my strength. Allah kekuatanku. Mungkin ini dia. Gabriel yang diutus kepada Nabi Daniel, Gabriel diutus kepada Maria, Gabriel diutus kepada, saya percaya itu malaikat yang datang mencari Paulus waktu dia dalam itu boat yang di Kisah Para Rasul 27 yang akan what do you call that, hancur terbalik tu. You know the story, right? Kisah Para Rasul Paulus kan? Alright? So you go and read yourself. Malaikat datang berbicara dengan dia. Dan malaikat bilang, jangan takut. Saya percaya inilah malaikatnya Gabriel. Kenapa? Sebab hanya Gabriel saja selalu pakai. Ini perkataan yang famous. Jangan takut. Janganlah takut. Dia jumpa Mary, janganlah takut. Dia jumpa siapa nama dia? Gembala, jangan takut. Dia bawa berita bahwa Yesus akan lahir. Jangan takut. Ini Paulus sama juga, jangan takut. Tak ada nama disebut, tapi saya percaya itu Gabriel. Sebab setiap orang adanya famous dia punya kata-kata yang selalu kita sebutkan. Yes. No? Yes. Ya, seperti saya, I like. Cakap manyo. Okay. Gambar, right? Alright, so every one of us have a famous words we say. So Gabriel's famous words, janganlah takut. So saya percaya ini juga sebenarnya adalah Gabriel. Allah adalah kekuatanku. But you see, the point is this. Mungkin malaikat ini datang untuk meneguhkan Yesus bahwa, hey, misi kamu datang ke dunia ini adalah untuk mati untuk dosa manusia. Kehadiran malaikat sangat mendorongkan. Dan apakah sebenarnya tugasan Gabriel yang paling penting, malaikat? Dia adalah messenger, postman, or post angel. No postman, apa? You know that? Dia adalah pembawa message dari Tuhan, memang dia bawa message kepada Maria, bawa kepada Nabi Daniel. Dia yang postman dia. So waktu malaikat ini datang, the question is this, listen. Malaikat menguatkan Yesus. Yesus boleh bangkitkan maut. Macam mana kamu boleh kuatkan dia? Apa yang malaikat boleh buat untuk menguatkan dia? You bilang dia tak ada kuasa kau. Halo. Macam mana? Who are you, angel? You give strength to Jesus, the Son of God yang boleh bangkitkan maut.
What strength? You listen. Malaikat, kalau itu malaikat Gabriel, dia pembawa message. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Firman Tuhan adanya kekuatan. Firman Tuhan adanya kekuatan. Sebab itu I encourage you, read the Bible. Why? Bukan dengar khotbah. Jangan kejar pendeta. Read the Bible. Bahkan, baca ini, baca. Dari mana? Malaikat memang dari syurga mah. Kenapa begitu khusus mesti dia tulis malaikat dari syurga? Sudah tahulah malaikat dari syurga mah. Mereka dari mana? Sabaka. Tak perlu sebut syurga pun kita tahu malaikat dari syurga. Kenapa penulis ini Lukas dia mau tulis malaikat dari syurga supaya untuk kita baca bahwa sebenarnya seluruh syurga memberi sokong, support, backing Jesus. So waktu kita berserah kepada kehendak Bapa, bukan kehendak kita, berserah kepada Allah, kehendak Dia yang terjadi, seluruh surga akan support, backing kamu. Wow. Seringkali kenapa kita senang ditewaskan? Bukan karena kita lemah. Tetapi karena tidak diperkuatkan. Kenapa kita tidak diperkuatkan? Karena kita tidak sanggup berserah. Yesus, postur dia berserah, berdoa. Postur berdoa selalunya postur berserah. Apabila langkah pertama yang Yesus lakukan untuk menebus kita, kita menyadari bahwa kehendak kita telah rosak, telah kotor. Banyaknya meism. You know what's meism? Akuisme. Kamus terjemahan Daniel Tan. You paham kan? You know what's meism? So much of me. Setuju? Setuju tak? So, waktu kita sudah, masih ingat, oleh bilu-bilu Yesus, kita disembuh. Kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh maksudnya kita first thing, mengaku saya ada masalah. Meism. Harus disembuhkan, harus dipulihkan itu. Jika kita dapat mengambil postur yang remuk, postur yang berserah, kehendak kita kepada Allah Bapa, kita pasti akan dapat diperkuatkan, dapat melihat kehidupan meskipun kita dalam waktu adanya badai, storms in our life, we can still see life. Dan kita pasti akan menyambut kerajaan Allah dalam situasi kita. Amin. Setelah kita berserah, I got a good news for you. Ini ayat yang saya sangat suka. Kerana Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaanmu, or kesenanganmu, or Wait, I love this. Listen. Kerana Allah yang bekerja dalam dirimu. You know what that means? Maksudnya pada saat kita kata, bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Maksudnya, Lord, you work. Bukan saya. You tidak mau Tuhan kerja? Jangan kau kacau saya punya hidup. Sudah minta izin gak kau? Tulis surat minta izin. When you let God do His will, maksudnya Tuhan kau kerjalah. Kau yang kerja dalam diri saya. Waktu Tuhan kerja dalam diri kita, Dia yang buat kita berkehendak. That means He make us to will. Kehendak kita yang Dia beri itu kehendak. Bukannya kehendak, tapi menjalankan kerja kehendak itu untuk keredaan. Wow, I'm telling you, seriously. Saya tidak mau kehendak saya terjadi sama kehendak Tuhan yang terjadi. Apabila Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia yang beri kita kehendak itu, do you know kehendak itu adalah kehendak yang terbaik? Terbaik kehendak Dia. Banyak orang muda, anak muda selalu tanya saya, Pastor, tolong doakan saya Pastor. Doa apa? Supaya saya tahulah kehendak Tuhan untuk hidup saya, rencana Tuhan untuk hidup saya. Tolong doakan saya, tak perlu saya doa. Kenapa Pastor tak boleh doa? Sebab senang saja, you mau tahu, you want to know God's will, you berserahlah kehendak kamu kepada Tuhan.
Terus kamu sudah tahu. You surrender your will to God, you will know God's will for your life. That's it. Ini ayatnya. Bawa, kita baca bersama-sama sebelum kita berdoa. 1, 2, 3. Amen. See, waktu kita membuat keputusan hidup kita, di mana kita mau belajar, di mana kita mau bekerja. I know, ibu bapa senang selalu tanya, balik sabar. Tidak salahnya. Bukan kehendak daddy mami, kehendak Allah yang harus terjadi. You see, we struggle. Kehendak saya kehendak Allah. Kehendak saya kehendak. Do you know that it's not easy untuk berserah? Setuju? Not easy. Oh, masa kamu buat keputusan, pikirkan masa kamu milik siapa? Masa, your time belongs to who? Talenta kamu belongs to who? Senyuman kamu, siapa yang milik? Tuh, kalau Tuhan mesti join Life Connect. Jangan cakap sembarangan saja, Tuhan, joinlah Life Connect kalau senyuman milik Tuhan. Keuangan kamu milik siapa? Kerja kamu milik siapa? Sini tak ada anak. Anak kamu akan datang milik siapa? You see? Berapa orang dia masih lagi, keuangan mereka masih lagi tidak dipulihkan. Sebab bagaimana saya tahu tidak dipulihkan? Karena keuangan mereka masih lagi tidak milik Tuhan. Macam mana saya tahu tidak milik Tuhan? Sebab tidak pandai menghormati Tuhan dengan apa yang telah Tuhan perintahkan untuk memberi kepada dia. That's why you always struggle in your finance. You don't understand Tuhan mau sembuhkan, pulihkan kehidupan keuangan keluarga kita, keuangan kesehatan kita, kerja kita, talenta kita, masa kita. Semua orang ada 24 jam satu hari, tiada yang lebih. Bagaimana dalam 24 hours, tapi kamu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada orang lain. Because when you know that God, my time is yours, Tuhan akan memberi kamu kapasiti yang jauh lebih besar daripada orang yang lain. Untuk melakukan lebih banyak dalam masa yang sama juga. So you need to learn that. So let me finish with this. Bagaimana kita boleh belajar berserah kepada Tuhan, meskipun ia susah, kita belajar daripada Yesus. You know what, Jesus, He can surrender to Father God. Sebab dia sungguh yakin, amat yakin, Bapa Surgawi begitu mengasihi dia. Kalau you sudah yakin, amat yakin pasti Bapa Surga mengasihi kamu. Tiada masalah kamu untuk berserah kepada dia yang mengasihi kamu. Setuju? So, ini misal ayat dia yang kita baca. Banyak, saya tunjuk 3 ini. Yesus cakap, Bapa mengasihi anak. Yohanes 5, Bapa mengasihi anak. Matius 3, suara datang, inilah anakku yang ku kasihi. Wow! How many of you know? Bapa Surgawi love you. Yes? You know that? So, tiada masalah untuk berserah kepada dia. Amen? I always say this to people. You do not interpret God's love by your circumstances, but interpret your circumstances by God's love. Apa maksudnya? Jangan kita interpret, terjemahkan keadaan kita berdasarkan, kasih Tuhan berdasarkan keadaan kita. Maksudnya kalau, Tuhan hanya mengasihi saya kalau keadaan baik. Keadaan tak baik, Tuhan tidak mengasihi saya. Itu masalah banyak orang. God is good sometimes. Tapi kita harus belajar, interpret, understand, memahami keadaan kita berdasarkan kepada kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu kekal, tidak berubah. So when you know God loves you, meskipun dalam keadaan kamu ada di situ, you know you will not, my will be done. Biarlah your will be done. You see that? Biasa selesai dengan satu kesaksian ini. I want to thank all of you sebab, you see, ibu saya yang sudah tahu memang di jemaat kita di sini, bulan 1, waktu dia sakit, kanser kolon, dibedah, bulan 1, keluarga saya, seisi keluarga saya hanya seorang saja yang percaya Yesus. Semua menyembah itu agama yang Cina tu, okay? Semua tahu kan, Cina agama. And so begitu tokoh-tokoh tu lah. Dan mereka sangat staunch, sangat kuat sembah.
Sehingga saya tidak dibenarkan langsung selama ini untuk cerita tentang Yesus, cerita tentang Kristen, cerita tentang gereja di rumah. Langsung tak boleh. Termasuk sampai angka anti tidak benarkan saya. So, masih ingat saya beritahu di mana waktu saya mau dibaptiskan air. Ibu saya tendang saya keluar dari rumah. Dia kata, you mau baptis, you jangan balik rumah lagi. You pergi, bukan anak saya sudah. Dia halau saya keluar. So itu yang pengalaman saya. I know many of you never experienced this before. You lahir dalam keluarga Kristen. Apa ini? Ditendang karena mau dibaptis. Jadi tak faham sebab saya punya family like that background. So you see, I experience that. I know, difficult. Jadi saya punya doa memang mau saya punya family percaya Yesus, of course. So dan waktu ibu saya sakit yang sebelum dia ditolak ke masuk bilik bedah, di dalam ward tu saya tabahkan hati, saya menginjili dia dan dia percaya Yesus, saya pimpin dia percaya Yesus, puji Tuhan. So sepanjang waktu dia waktu pemulihan dia, selalu saya bagi tahu memang gereja kita berdoa untuk dia kesembuhan sebagainya. Saya selalu bagi tahu dia, oh jemaat di gereja saya berdoa untuk kamu supaya kau sembuh. Selalu berdoa untuk kamu, dukung kamu dalam doa. So dia sangat thankful lah. Dia kata, dia menghargai, dia kata, wah so good lah your church. Dia cakap bahasa Cina, gereja kamu sangat bagus. Waktu saya sudah lebih sehat, sudah pulih, saya mau pergi lawat gereja kamu supaya saya boleh ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli gereja kamu. Wow, first time ibu saya cakap mau pergi church. First time. I say thank you Lord. So I say yeah sure. Sekarang kamu baik-baiklah, jaga kesihatan, sembuh cepat pergi gereja lah. Saya kasih dorongan dengan dia. So dia memang pemulihan itu sangat bagus dalam proses. Ya, cancer marker yang pergi cek tes darah memang negatif, tak ada cancer marker, sudah tak ada. Sampai dia mula itu kemoterapi yang makan ubat tu. Cycle pertama 2 minggu dia makan. What you call cycle lah. 6 cycle, dia perlu makan 6 cycle. 6 cycle, first cycle, semua baik, tak ada kesan. Tak ada, sebab you makan ubat itu kemo, biasanya ada kesan. Alright? Yang akibat daripada itu kemo yang memang dia bunuh sel-sel kan. So, it's good So I thought, thank God. Tuhan engkau menjawab doa. Wow, I look forward. Memang sampai ibu sudah baik, sihat, semua sembuh. Saya bawa dia ke church. Lihatlah anak kamu. Wah, gembalakan. Orang bukan Cina. Dia tak faham, dia memang Cina saja. Dia tahu, seumur hidup Cina saja. Dia I want her to know, ini panggilan Tuhan. Anak kamu tidak pandai cakap bahasa, hari ini dia cakap BM bahasa. Sabar lagi, bah. So I want to do that. I want to show my mom. So I was really excited now. I said, wow, good lah. Semua okay. Cycle kedua. Mulanya minggu pertama, okay. Tak ada kesan. Masuk minggu kedua, dia mula ada kesan. Kesan di mana dia rasa muntah, tiada appetite, selera nak makan dan sebagainya. Tapi it happens so fast, begitu cepat sekali. Waktu saya mau bawa dia pergi hospital sebab kalau dia kesan sudah, tapi dia kesan bukan amat teruk sangat. Dia hanya tak ada appetite. So, dan mau rasa muntah. So, saya tak apa, kita admit saja. Bawa dia masuk hospital. Sebelum masih tunggu admission, dia tidur atas kursi roda dia tidur. Dan begitu sajalah Tuhan bawa dia pulang ke syurga. Dalam tidur dia. Dalam tidur begitu. So, my feeling that, of course, I'm happy, sebab ibu saya tidak, dia struggle saat akhir dia dibawa pulang oleh Tuhan dengan dalam tidur dia. Ini cara mati yang terbaik tau. Ini doa saya, Tuhan sama mati macam tu Tuhan, okay. Ataupun sama mati lepas saya khotbah akhir dia. Khotbah akhir ya. Dalam nama Yesus, amin. Okay, cukup. But my point is this. So waktu dia meninggal, wow, dalam perasaan saya, Tuhan kau tak jawab doa saya. Tuhan kau tukar pikiran, kau selama ini semua baik saja. Semua baik saja. Tiba-tiba you change your mind kau. You see, my will kicks in. Apa ni? So, waktu saya tunggu, semua mayat ready, semua kena bawa kan. So, pergumulan ni, how? God's will, how? Sama bawa di gereja, how? Mungkin melalui ibu saya, sampai adik-beradik juga akan, mereka abang kakak semua akan percaya Yesus. I think like that, bah. Saya fikir macam tu, bah. It's macam my will. You know what I'm saying? My will. I want this. So lepas tu,
Waktu saya punya kakak dan uncle saya ada di hospital waktu kami tunggu mayat ibu saya. Mereka tanya saya, apakah upacara itu kebaktian atau wake service, penghiburan yang kamu mau? Dia tanya saya, you tanya saya, pastilah Kristian. Saya tak cakap macam tu. Sebab mereka bukan Kristian, pastilah Kristian. Tapi Tuhan bicara kepada saya saat itu, Daniel, jangan kau minta keras mau mesti Kristian kerana ibu sudah jadi percaya Yesus. Sebab mereka belum lagi dapat terima slow baru beberapa bulan saja Tapi you can understand, for Chinese, kalau mereka waktu parents sudah meninggal dunia, kalau mereka tidak dapat berbuat sesuatu dalam proses pengumumian itu, dalam apa yang mereka boleh lakukan, mereka akan rasa regret Rasa mereka tidak langsung menghormati orang tua mereka So you see, if I say let's do Christian punya style, mana mereka pandai mau buat apa-apa, tak pandai. Tak tahu macam mana cara Christian. So I said to my sister, why don't you do it your way? Alright? So dia bincang dengan abang saya, bincang uncle saya, dia bilang, okay lah kita buat cara Cina. Cara Cina pun ada 2 jenis. Yang tokoh-tokoh itu Cina 2 jenis. So mereka tanya saya, apa 2 jenis Jenis pertama tu yang bising-bising punya. Pernah dengar kah? Cang ada api lagi. Cang. Pernah lihat tu? Satu style lagi. Diam-diam senyap saja macam Buddhis punya mereka buat chanting. Chanting apa? So mereka tanya saya buat keputusan. Saya ini Kristian tanya pastor buat keputusan. So pastor bilang buat yang senyap-senyap tu ya. Saya tak mau bising-bising, senyap-senyap. Sebab itu yang bising-bising tu memang dia masuk neraka itu yang yes. Okay, no time to tell you. This is exactly what the reason they believe. So this is why I said, okay, mereka, my sister, okay lah, do like that lah. Yang diam-diam. You know why? The next thing I asked my sister, this is what I asked. I say, ibu memang sudah tahu dia percaya Yesus. Selalu dia cakap mau datang church saya untuk melawat jemaat saya, tapi tidak sempat langsung. Apa kata kalau saya bawa jemaat saya pergi ke tempat itu yang funeral parlor itu, can or not? Datang buat nyanyi-nyanyi sikit. Okay. So that's what happened. You came 2 malam berturut-turut. Alright? Yang specialnya di tempat bilik itu, di depan adanya mimbar Cina yang tokong-tokong ada semua tu kemenyan-kemenyan yang Cina tu, tahu kan yang what we did, we worship and we pray. Saya dapat merasakan for the first time ibu saya mungkin tidak dapatnya, memang dapat gereja, dia worship bersama dengan kita di surga. Oh, itu lagi best. We worship together. Di dalam setting apa? Cina punya semua mimbar-mimbar di situ. You see that? Semua, let me tell you something. I can feel the presence of God, hadirat Tuhan di situ. Amen. You know the most beautiful thing is this. Let me tell you this. Sebelum kita berdoa. Then majority, bukan sikit majority, besar majority orang yang datang kebaktian penghiburan 2 malam itu adalah Kristian. Jemaat dan kawan-kawan saya. Semua saya punya family, semua saya punya relative, semua saya, mereka, wow, terharu Mereka lihat, wow, so many of your church member come. So many. Bahkan bukan saja mereka datang, Cina kan macam tu biasanya jabat tangan saja. Oh, I'm so sorry. Itu saja. No, this one, you know what? They come right, they hug you. Oh, I'm so sorry. Okay, too far. They hug you. You come to me, right? What do you do? Come on, Ryan. You hug me. Come on, stand up. Okay, see. I'm sorry, Pastor. Pergi and isteri saya, dia panggil, hi mom and ibu. Dia orang terkejut dia orang panggil kau ibu, panggil pastor Daniel tu apa? Bapak kah? Tidak, pastor saja. Saya punya standard lebih rendah. My point is this, they feel the familyness, kekeluargaan. Never experience this. Wow, this is church. This is church. And then, selama ini, tidak pernah saya dapat cerita tentang Yesus, gereja. Tapi, waktu itulah paling banyak chance kami dapat ceritakan tentang church, tentang Yesus, tentang gereja. Sebab mereka sudah lebih menerima sudah. Amin.
Saya punya kehendak. Tidak terjadi. Tidak apa. Tapi kehendak Allah yang terjadi. Of course, I have my thinking maybe caranya bagaimana abang kakak saya diselamatkan. But I know Tuhan akan surprise saya. Tuhan surprise saya dengan ibu saya percaya Yesus. Tuhan akan surprise saya lagi dengan abang kakak saya dan keluarga saya. But my point I'm saying is this. In that struggle, my will, God's will. Why are you doing this, God? Kenapa tidak benarkan ibu saya hidup lebih lama datang church? Bagus Pak God. But God says, no, Daniel, not your will. My will. My will. Amen.